Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru kepada rekan-rekan pelamar P3K Guru tahun anggaran 2022 yang tentunya masih berkaitan dengan pengumuman lulusan Pascasangga. Karena di sini Bapak Ibu yang mana sudah kita ketahui untuk jadwal pengumuman Pascasangga tersebut itu sudah dilakukan penyesuaian kembali, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2023. Artinya mulai besok pengumuman lulusan Pascasangga itu sudah bisa dicek di portal guru PK Kemendikbud ataupun di akun SSCSNBKN. Nah, namun berkaitan dengan pengumuman Pascasangga ini Bapak Ibu, kita mendapatkan juga pengumuman yang sudah dilakukan oleh beberapa Pemda. Nah, di sini salah satu contoh yang sudah kita ketahui yaitu di Kabupaten Minahasa Selatan yang sebelumnya sudah menyampaikan hasil akhir pengumuman Pascasangga ini. Namun hari ini kita mendapatkan kembali salah satu Pemda yang sudah mengumumkan juga Bapak Ibu. Nah, kita tadi sudah mengecek di kontak instansi di portal BKN itu dengan cara masukkan nama instansinya, dan nama instansinya yaitu Luwu Utara Bapak Ibu, Kabupaten Luwu Utara, yang sudah mengumumkan Bapak Ibu untuk hasil Pascasangga ini. Nah, ini website resminya, kita klik saja langsung untuk melihat pengumumannya. Dan ini Bapak Ibu pengumumannya bisa kita lihat di sini hasil akhir. Nah, di sini ya hasil akhir seleksi kompetensi. Langsung saja kita klik Bapak Ibu pengumumannya. Nah, ini dia hasil akhir seleksi kompetensi dan jadwal pemberkasan P3K Guru formasi tahun 2022. Dan ini diposting sesuai dengan jadwal Bapak Ibu, jadwal sebelumnya yaitu tanggal 10 April 2023. Nah, langsung saja kita lihat untuk pengumuman selengkapnya, bisa dicek bagian paling bawah di sini Bapak Ibu, yaitu selengkapnya dapat dilihat melalui pengumuman lengkap, kemudian lampiran singkat dan juga lampiran rincinya untuk nama-nama yang lulus. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk pengumuman lengkapnya Bapak Ibu ya. Kita cek pengumuman lengkapnya di sini. Ini dia pengumuman dari Kabupaten Utara berkaitan dengan pemberkasan ataupun hasil akhir seleksi kompetensi dan jadwal pemberkasan pengadaan P3K untuk tenaga guru formasi tahun 2022. Nah, kita lihat, kita baca setiap pengumumannya. Hasil akhir seleksi kompetensi. Nah, hasil akhir seleksi kompetensi P3K Guru ini sesuai dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara formasi tahun 2022, yaitu berupa rincian hasil nilai kompetensi sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Dan kemudian kita lihat lagi di sini ada yang kedua, yaitu administrasi dan pengunduran diri. Nah, yang pertama di sini disampaikan bagi peserta yang dinyatakan lulus, kodenya L, mulai dapat menyiapkan dokumen pemberkasan baik fisik dan digital. Jadi ada dokumen yang harus rekan-rekan persiapkan, khususnya bagi rekan-rekan guru honorer yang lulus di Kabupaten Luwu itu menyiapkan dokumen berupa bentuk fisik dan juga digital. Nah, kemudian yang kedua, bagi peserta yang dinyatakan lulus dan ingin mengajukan pengunduran diri terhadap hasil pengumuman ini dapat menyampaikan melalui akun masing-masing pada laman sscsn.bkn.go.id. Ini tentunya nanti setelah kita mengetahui pengumumannya Bapak Ibu ya, pada tanggal 14 besok. Nah, kemudian yang ketiga, peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan tidak mengundurkan diri, ini sifatnya wajib Bapak Ibu ya mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan atau mengunggah kelengkapan persyaratan dokumen secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id sampai dengan penyusunan jadwal yang sudah kita ketahui itu pada tanggal pengisian DRH itu 15 sampai dengan 14 Mei, karena ini masih jadwal yang lama disampaikan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, kelengkapan persyaratan dokumen yang wajib diunggah, yaitu seperti surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Luwu Utara yang ditulis dengan tinta hitam yang ditandatangani serta diberi materai 10.000. Nah, ini berarti fisik Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu tulis terlebih dahulu surat lamarannya. Kemudian pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah
Kemudian yang ketiga yaitu ijazah asli yang digunakan untuk melamar formasi P3K guru, transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi P3K guru, kemudian daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh bersangkutan dan bermaterai. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi daftar riwayat hidup, kemudian ada tentunya di print, kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan ataupun pelamar P3K yang lulus. Kemudian yang keenam, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh bersangkutan dan bermaterai. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan perihal pemberkasan P3K. Jadi keterangannya di SKCK-nya Bapak Ibu itu pemberkasan P3K. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan perihal pemberkasan P3K. Sama keterangannya untuk pemberkasan. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dan sejenisnya itu dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan. Dan yang ke-10 yaitu kelengkapan berkas lainnya yang dibutuhkan kemudian. Kemudian di sini ini batas waktu ini sudah berubah tentunya Bapak Ibu, dan di sini juga ada lain-lain. Nah, ini penting juga harus Bapak Ibu baca, yaitu agar tidak mempercayai jika ada orang atau pihak tertentu ya yang menjanjikan atau mengklaim dapat meluluskan dalam setiap tahapan seleksi dengan mengharuskan menyediakan imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Kemudian kelulusan peserta merupakan prestasi peserta itu sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan merupakan tindakan kecurangan atau pelanggaran, maka panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, apabila di kemudian hari peserta yang dinyatakan lulus diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar atau palsu, maka panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan. Dan yang keempat, informasi terkait penerimaan P3K tenaga guru tahun 2022 Kabupaten Luwu Utara dapat dipantau melalui website BKN, kemudian website BKPSDM Kabupaten Luwu, dan juga di Telegram sini ada Bapak Ibu ya untuk Kabupaten Luwu. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca, memahami serta mengikuti perkembangan informasi merupakan resiko dan tanggung jawab peserta. Nah, seluruh tahapan seleksi P3K tenaga guru tahun 2022 Kabupaten Luwu Utara tidak dipungut biaya tentunya untuk seluruh wilayah Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, ini keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Itu Bapak Ibu terkait dengan Pemda yang sudah mengumumkan Bapak Ibu ya hasil akhir Paskasangga, dan untuk hasilnya bisa kita cek di website tadi Bapak Ibu, yaitu di lampiran singkat ya. Di sini kita klik saja untuk melihat hasilnya, dan ini lampiran rincinya. Nah, kalau kita cek lagi setiap file untuk lampiran singkatnya di sini, untuk hasilnya ini dalam bentuk file seperti ini Bapak Ibu ya, untuk yang dinyatakan lulus seleksi akhir P3K Guru tahun anggaran 2022. Begitu pula dengan untuk lebih rincinya beserta nilainya Bapak Ibu. Nah, silakan bagi rekan-rekan yang di Kabupaten Luwu Utara mencek hasilnya di website resmi bkpsdm.luwutara.go.id Bapak Ibu. Caranya ketikkan saja di kontak instansi di portal SSS BKN, ketik saja di sini Luwu Utara dan klik langsung website instansinya. Oke Bapak Ibu, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan untuk bagi rekan-rekan pelamar P3K guru berkaitan dengan hasil pengumuman kelulusan Paskasangga atau hasil akhir seleksi P3K guru tahun anggaran 2022 bagi daerah yang sudah mengumumkan. Jangan lupa untuk mencek besok hasil pengumumannya Bapak Ibu di akunnya masing-masing untuk pengumuman kelulusan Paskasangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.